Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas Manila Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga dengan judul Sport Education Model. Baik, yang pertama yaitu Sport Education Model. Sport Education Model dikembangkan untuk menciptakan pengalaman belajar olahraga yang mirip dengan dunia nyata. Model ini menekankan partisipasi aktif, kerjasama tim, sportivitas, dan pemahaman peran dalam guru olahraga seperti pemain, wasit, pelatih, dan manajer. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran Sport Education Model. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dan pengembangan olahraga. Kemudian yang kedua menumbuhkan sportivitas dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga meningkatkan kerjasama. Yang keempat mendorong partisipasi aktif terhadap aktivitas fisik. Dan yang terakhir memberikan pengalaman belajar yang autentik. Kemudian yang ketiga ada indikator capaian pembelajaran Sport Education Model. Yang pertama yaitu siswa mampu menunjukkan keterampilan dasar. Kemudian yang kedua siswa memahami dan menerapkan aturan permainan. Yang ketiga siswa menunjukkan sikap sportivitas seperti jujur, menghormati lawan, dan menerima hasil pertandingan. Kemudian yang keempat siswa bekerja sama secara efektif dalam tim. Dan yang terakhir yaitu siswa berpartisipasi aktif dan antusias dalam setiap kegiatan pembelajaran olahraga. Kemudian ada instrumen asesmen autentik. Selanjutnya yaitu ada instrumen asesmen autentik. Di mana di sini ada 3 aspek yaitu aspek amatif. Kemudian ada indikator dan yang terakhir ada teknik atau instrumen. Yang pertama yaitu keterampilan bermain. Indikatornya yaitu menunjukkan teknik dasar dan strategi permainan dengan benar. Kemudian teknik atau instrumennya yaitu rubrik performa keterampilan. Yang kedua, penerapan aturan. Indikatornya yaitu memahami dan menerapkan aturan permainan serta keputusan wasit. Kemudian teknik atau instrumennya yaitu rubrik penerapan aturan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab. Indikatornya menjalankan peran seperti wasit, pemain, pelatih, dan manajer. Teknik atau instrumennya yaitu rubrik tanggung jawab peran pelaksanaan. Yang keempat, kerjasama tim. Indikatornya yaitu berkontribusi aktif, menghargai anggota tim. Dan teknik instrumennya yaitu rubrik kerjasama aktif tim. Dan yang terakhir yaitu sportivitas. Indikatornya yaitu jujur, menghormati lawan, dan menerima hasil. Kemudian yang terakhir teknik atau instrumennya yaitu rubrik sikap sportivitas. Yang kedua yaitu program pembelajaran Sport Adventure atau gamifikasi Gaspol POAC. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Tujuan programnya yaitu mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan motivasi belajar, dan membentuk karakter sportivitas. Sasarannya yaitu siswa dan masyarakat. Kemudian media dan alatnya laptop, game gaspol, proyektor, matras, pun, bola kecil, dan stopwatch. Kemudian metodenya yaitu project based learning plus gamifikasi. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu demokrasi, simulasi, praktik lapangan. Kemudian untuk output pembelajarannya yaitu siswa menyelesaikan misi dan tugas fisik serta laporan refleksi. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Peran guru yang pertama sebagai fasilitator, evaluator, dan pengawasan keselamatan. Kemudian peran siswa yaitu sebagai player, motivator, dan evaluator. Kemudian untuk struktur kegiatannya yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga yaitu actualing atau pelaksanaan. Yang pertama aktivitasnya yaitu penjelasan aturan. Kemudian yang kedua bermain game, dan yang ketiga praktik fisik. Kemudian untuk gamifikasinya yaitu level, budget, dan poin atau scoreboard. Kemudian untuk keselamatannya yaitu warming up, pengawasan, dan area aman. Kemudian yang keempat, controlling. Yang pertama yaitu evaluasi hasil yang perlu dievaluasi yaitu motorik, karakter, dan performa.
Kemudian untuk instrumennya yaitu rubrik, poin, dan refleksi. Kemudian untuk evaluasi proses yaitu observasi dan keselamatan. Dan yang terakhir untuk tindak lanjut yaitu remedial dan advance challenge. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zen. Yang selanjutnya adalah manajemen risiko dan inklusi. Yang pertama adalah cuaca. Cuaca sering menjadi faktor eksternal yang berpengaruh pada pelaksanaan aktivitas jasmani di luar ruangan. Untuk risikonya adalah hujan atau panas ekstrim yang menyebabkan adalah pembatalan kegiatan. Yang kedua, permukaan lapangan yang licin menyebabkan terpeleset dan cedera. Yang terakhir adalah paparan sinar matahari yang terlalu lama yang mengakibatkan adalah heat exhaustion. Manajemen risiko. Yang pertama adalah perencanaan alternatif, yaitu dengan cara siapkan rencana cadangan. Yang kedua, pantauan cuaca, memantau perakiraan cuaca sebelum kegiatan. Yang ketiga, penyesuaian waktu, jadwalkan sesi pada pagi atau sore saat suhu lebih sejuk. Yang terakhir adalah penggunaan perlengkapan seperti topi, sunscreen, dan hidrasi yang cukup untuk peserta. Untuk risiko yang kedua adalah cedera. Dalam SEM, siswa sering berperan sebagai pemain, wasit, pelatih, dan lain-lain. Sehingga tingkat aktivitas fisik dan tanggung jawab tinggi yang memicu cedera jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya adalah risiko cedera otot, terkilir, jatuh atau tabrakan. Yang kedua, kurangnya pemanasan. Dan yang ketiga adalah pengawasan yang kurang saat permainan berlangsung. Untuk manajemen risiko yaitu wajib pemanasan dan pendinginan, pertolongan pertama atau P3K yang harus disiapkan di lokasi, peran wasit untuk menghindari benturan, instruksi teknik dasar yang benar sebelum kompetisi dimulai. Yang ketiga yaitu keterbatasan alat. Dalam SEM, siswa atau tim idealnya berlatih dan bertanding elegan dengan alat yang memadai, namun di sekolah alat olahraga sangat sering terbatas. Untuk resiko, kurangnya alat membuat siswa menunggu lama. Resiko kecelakaan meningkat akibat alat yang digunakan bergantian tanpa kontrol. Yang ketiga, aktivitas tidak sesuai standar dengan sesungguhnya. Manajemen risiko, modifikasi alat dan aturan permainan, atasi penggunaan alat secara adil, pemanfaatan alat alternatif dari bahan lokal ataupun buatan siswa, dan yang terakhir adalah pemeliharaan alat secara rutin agar aman ketika dipakai. Kemudian kita masuk ke poin yang B, yaitu bagan. Yang pertama adalah bagan single eliminasi. Single eliminasi ini berarti semua tim diacak untuk bermain dan sistemnya adalah gugur. Jadi satu kali main jika kalah langsung gugur. Kemudian yang kedua adalah double eliminasi. Double eliminasi ini hampir sama seperti single eliminasi, namun hanya yang mempunyai winner bracket dan loser bracket. Jadi pemain yang sudah kalah bisa bermain lagi. Kemudian yang bagan yang ketiga yaitu round robin atau kita sebut sebagai grup. Kemudian grup ini memiliki 3 karena diharuskan untuk 12 tim, 3 pool. Kemudian winner dikumpulkan dan dilakukan dengan runner up dan diambil 2 terbaik dari 3 pool. Kemudian bagan yang keempat, bagan Swiss system. Bagian ini hampir sama dengan tim, grup, dan gabungan dari grup serta single eliminasi dan double eliminasi. Kemudian grup stage. Grup stage ini bagan grup yang disebut sebagai Piala Dunia. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua event. Sini kita itu membuat event yang bernama
OSIS Sport Champion. Lomba yang kita adakan adalah futsal di per kelas. Nah, untuk yang pertama yaitu ada problem farming, yaitu ketidakpahaman rules of the game oleh pemain dan ofisial. Yang pertama yaitu gejala atau problem. Banyak terjadi protes terhadap keputusan wasit, permainan sering terhenti karena miskomunikasi, permainan melakukan pelanggaran dasar, kesalahan prosedur seperti pergantian pemain tidak sesuai area, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dampak. Ketidaknyamanan pertandingan, ketidaklancaran pertandingan, potensi konflik antar pemain, ofisial dan panitia, turnamen tidak dipersepsikan yang profesional, tingkat keselamatan pemain menurun karena miskonsepsi terhadap aturan kontak fisik. Selanjutnya itu solusi, yaitu mengirimkan buku peraturan singkat kepada seluruh tim minimal 3 hari sebelum turnamen. Selanjutnya itu melakukan technical meeting wajib yang membahas aturan inti. Terus menyediakan video contoh pelanggaran dan prosedur di grup peserta. Panitia menempelkan LO untuk memastikan tim memahami aturan saat hari pertandingan. Menerapkan briefing 3 menit oleh wasit sebelum kick off pertama setiap hari match day. Nah, untuk perlombaannya itu kita adakan 3 hari, yaitu di hari pertama adalah pembukaan, sambutan-sambutan, doa, dilanjut dengan pertandingan, semua pertandingan. Yang kedua, di hari kedua adalah semifinal, dan di hari ketiga final, penyerahan hadiah dan penutupan. Ini untuk tambahan lapangannya itu jarak dari gawang sampai ke titik tengah 10 meter, kemudian ukuran lingkaran, setengah lingkaran 3 meter, kemudian lebar dari lapangannya adalah 15 sampai 25 meter dan panjang 25 sampai 42 meter. Next. Berikutnya evaluasi. Yang pertama pembagian rule book atau ringkasan aturan permainan kurang maksimal. Yang kedua rekrutmen wasit tidak sepenuhnya mengutamakan sertifikat resmi. Yang ketiga komunikasi antar panitia kurang baik. Yang keempat ketidakpahaman peserta terhadap rules menyebabkan banyak protes. Mungkin ini saja yang bisa kami kelompok 2 sampaikan. Adanya kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.